Zaman dulu, ribuan tahun lalu, sebuah pesan agung diturunkan. Pesan itu begitu mulia, begitu sempurna, dan begitu sakral, sehingga jutaan orang menjadikannya pedoman hidup. Itu adalah kitab suci. Kita semua sepakat, kitab itu suci. Tapi bagaimana dengan pemahaman kita tentang kitab itu? Bagaimana dengan tafsir? Pernahkah kamu merasa saat membaca atau mendengar sebuah tafsir, ada sesuatu yang mengganjal, seolah ada jurang antara kesucian pesan dan kekeliruan dalam penjelasannya? Dalam video ini, kita akan menyelami sebuah gagasan yang mungkin provokatif, bahwa tafsir kitab suci itu tidak suci. Kita akan melihat mengapa setiap pemahaman manusia, bahkan tentang hal-hal ilahi, selalu terkontaminasi oleh keterbatasan kita sendiri. Bayangin penafsir pertama. Mungkin seorang bijak di gurun, seorang rahib di kuil, atau seorang ulama di masjid. Mereka menerima pesan yang dianggap berasal dari Tuhan, murni, tanpa cacat. Tapi begitu mereka mencoba menjelaskannya kepada orang lain, sesuatu yang tak terhindarkan terjadi. Mereka menggunakan bahasa mereka, bahasa dengan segala keterbatasannya, metafora yang bisa multitafsir, dan kata-kata yang mungkin tidak sepenuhnya menangkap esensi ilahi. Mereka menggunakan akal mereka, akal yang terbatas oleh pengalaman pribadi, oleh pengetahuan zaman itu, dan oleh bias-bias kognitif manusiawi. Mereka mungkin memahaminya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan pada saat itu, atau sesuai dengan apa yang mereka yakini sebelumnya. Di titik itulah kesucian pesan mulai bertemu dengan kefanaan pemahaman manusia. Tafsir sejak awal sudah tidak suci, karena ia lahir dari pikiran manusia yang terbatas. Seiring waktu, tafsir tidak hanya dipengaruhi oleh bahasa dan akal, tapi juga oleh konteks. Seorang penafsir di abad ke-7 yang hidup di gurun mungkin memiliki tafsir yang sangat berbeda dengan penafsir abad ke-21 yang hidup di kota metropolitan. Mereka melihat dunia dengan kacamata yang berbeda, mengalami masalah yang berbeda, dan memiliki pemahaman moral yang berbeda pula. Bahkan lebih parah, tafsir seringkali menjadi alat kekuasaan. Sejarah mencatat bagaimana tafsir kitab suci digunakan untuk membenarkan perang, perbudakan, penindasan perempuan, atau bahkan kekejaman lainnya. Apakah Tuhan benar-benar memerintahkan hal-hal itu, atau itu adalah tafsir yang dibuat oleh manusia untuk melayani kepentingan mereka sendiri? Dalam banyak kasus, tafsir digunakan untuk melegitimasi otoritas penguasa, untuk membungkam perbedaan pendapat, atau untuk mengontrol massa. Disinilah ketidaksucian tafsir menjadi sangat nyata dan berbahaya. Mengakui bahwa tafsir itu tidak suci bukanlah kritik terhadap kitab sucinya. Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk membebaskan kitab suci dari belenggu tafsir-tafsir yang keliru dan merusak. Jika kita percaya bahwa pesan Tuhan itu sempurna, maka kita harus juga percaya bahwa pesan itu bisa terus diinterpretasikan ulang, digali maknanya, dan disesuaikan dengan konteks yang selalu berubah, asalkan dengan niat yang tulus. Ini membuka ruang bagi dialog, toleransi, dan pemikiran kritis. Kita bisa bertanya, apakah tafsir ini masih relevan? Apakah ia membawa kebaikan bagi semua? Atau justru menyakiti dan memecah belah? Jadi, jika ada yang bilang, tafsir saya adalah yang paling benar dan suci, kita harus skeptis. Karena tafsir, bagaimanapun juga, adalah produk manusia. Dan manusia, dengan segala keagungannya, juga memiliki keterbatasan. Mari kita belajar untuk menghargai kitab suci, tapi juga berani mempertanyakan tafsirnya. Karena hanya dengan begitu, kita bisa menemukan pesan yang benar-benar membawa kedamaian dan kebijaksanaan, bukan kekeliruan yang disucikan. Gimana menurutmu? Apa tafsir yang menurutmu paling sering disalahgunakan di era modern ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.